tentang menyuarakan demokrasi di sekolah, pilihan kita, pemimpin kita. Kita kedatangan narasumber nih. Halo semuanya, aku Afifah. Kalian bisa panggil aku Iva. Hai Iva. Perkenalkan, nama aku Syafira. Kalian bisa panggil aku Vira. Halo Vira. Nah, apa kabar nih kalian berdua? Baik banget dong. Kayaknya kalian berdua lagi sibuk banget ya. Iya nih, lagi sibuk banget. Soalnya di sekolah kita lagi ada kegiatan pemilihan ketua OSIS. Nah, ngomong-ngomong tentang OSIS, kalian tahu gak sih pandangan dari OSIS itu apa? Pasti teman-teman di sana pengen tahu kan? Nah, Syafira, apa sih pandangan dari OSIS itu? Pandangannya OSIS yaitu organisasi siswa intra sekolah. Oh gitu, aku pengen tanya nih ke kalian, kenapa sih di setiap mulai SMP, SMA, penjurusan tinggi sekalipun, kenapa selalu ada OSIS? Karena menurut aku ya, OSIS itu merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Oh gitu ya Eva, aku mau nanya nih Syafira, apa sih manfaat OSIS bagi diri kita sendiri itu apa? Setahu aku ya, selain tempat untuk mengembangkan diri, kita juga bisa mengasah public speaking kita, melatih jiwa kepemimpinan kita, dan lain-lain. Oh gitu, menarik banget ya. Nah, judul podcast kali ini kan demokrasi. Kalian tahu gak sih demokrasi di sekolah itu seperti apa? Nah ini Cak, aku kemarin habis nyoblos karena di sekolah aku ada kegiatan pemilihan ketua OSIS dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oh, itu ya demokrasi. Berarti kalau kita ingin memilih pemimpin harus demokrasi ya? Iya benar banget dong. Nah teman-teman mau tahu nggak nih asas-asas demokrasi itu apa? Asas-asas demokrasi yaitu yang pertama langsung, yang kedua umum, yang ketiga bebas. Selanjutnya apa ya Iba? Selanjutnya rahasia, jujur, dan adil. Nah teman-teman jadi tahu kan asas-asasnya demokrasi? Nah, menurut kalian gimana sih kriteria ketua OSIS yang baik? Kalau menurut aku udah pasti yang nggak males-malesan, rajin, punya sifat leadership. Nah teman-teman tahu nggak sifat leadership itu kayak apa? Sifat leadership yaitu punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Nah, terus apa lagi ya, Syaf? Nah, aku tahu nih sifat-sifatnya. Kita harus milih yang disiplin, rendah hati, terus juga harus yang menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau menurut aku yang wajib itu visi misi yang bagus, perangkat yang jelas, dan proyek yang asik. Tentu saja ada tantangan dalam menerapkan demokrasi di sekolah. Iva, apa saja tantangan yang kamu rasakan sebagai siswa yang mengikuti organisasi OSIS? Kalau tantangan yang aku rasa ya, ada rasa acuh dari sebagian siswa, berbeda pendapat dalam musyawarah, harus mencari kegiatan yang kreatif agar semuanya aktif dalam kegiatan OSIS. Nah, lihat nih teman-teman, kita udah ganti baju demi kalian loh. Ngomong-ngomong soal menyuarakan demokrasi di sekolah, pemilu OSIS juga menjadi bentuk kecil demokrasi kan ya? Betul banget, pemilihan ketua OSIS adalah bentuk kecil dari demokrasi yang melatih siswa untuk berdemokrasi sejak dini. Seperti kita ini. Jadi, seharusnya kita turut aktif. Semua siswa memiliki andil dalam pesta demokrasi di sekolah ini. Itu juga jadi wujud sikap positif kita di lingkungan sekolah loh. Oh, gitu ya Kak. Bagaimana peran demokrasi dalam kegiatan OSIS? Apa demokrasi ini benar-benar penting dalam organisasi siswa seperti OSIS? Demokrasi sangat penting dalam kegiatan OSIS karena OSIS adalah representasi dari seluruh siswa di sekolah melalui proses demokratis seperti pemilihan ketua OSIS. Aku setuju banget nih, soalnya demokrasi juga berperan penting loh dalam mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab. Di OSIS kita belajar bahwa keputusan yang diambil harus melalui musyawarah dan mempertimbangkan banyak pihak. Melalui demokrasi, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana berkolaborasi dan bernegosiasi dalam membuat kebijakan yang berdampak pada semua. Jadi, demokrasi dalam OSIS bukan sekedar prosedur pemilihan, tapi juga proses pembelajaran bagi siswa tentang bagaimana menghargai suara orang lain ya, dan berkontribusi untuk kebaikan bersama ya. Iya, betul banget, Cak. Untuk kalian yang pernah terlibat dalam pemilihan OSIS pasti tahu bahwa kampanye adalah hal yang penting. Bagaimana sih strategi kampanye pemilihan ketua OSIS yang baik dan benar? Tentu, jadi menurut aku strategi kampanye yang baik dimulai dari memahami visi dan misi yang jelas. Kita harus tahu apa yang ingin kita capai. Kampanyeku bisa lebih terfokus pada hal-hal yang relevan dan dekat dengan mereka. Oh, jadi mendengarkan aspirasi dulu sebelum menyusun janji kampanye ya? Iya, betul sekali.
Selain itu, penting juga untuk menyampaikan kampanye dengan cara yang kreatif, misalnya melalui media sosial atau video. Tapi yang lebih penting, kita harus tetap menjaga kejujuran dan tidak membuat janji yang tidak bisa dipenuhi. Menarik, sekarang setiap kampanye kan pasti ada pembina kampanye ya. Kebetulan pas pemilu kemarin ada wali kelas yang menjadi pembina kampanye pemilu OSIS kan. Nah, kira-kira peran pembina kampanye itu apa aja ya? Ya, betul banget, Ca. Sebagai pembina, tugasmu memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan. Salah satunya, memberi bimbingan tentang etika dalam berkampanye, juga selalu menekankan pentingnya integritas kepada para kandidat. Jadi, kampanye bukan hanya soal memenangkan suara, tetapi juga bagaimana kita bisa menjadi teladan. Jangan ada kampanye hitam, fitnah, atau janji yang tidak realistis. Selain itu, pembina kampanye juga mendorong untuk melakukan kampanye yang sehat dan edukatif sehingga teman-teman bisa memilih ketua OSIS yang bijak. Nah, sebelum kita tutup, aku ingin mendengarkan harapan kalian tentang masa depan demokrasi sekolah. Iva, apa harapanmu? Kalau harapanku, semoga di masa depan sekolah ini makin aktif dalam kegiatan dan kita juga mempunyai pemimpin yang baik seperti disiplin, kreatif, dan sebagainya. Kalau kamu, Syafira? Aku udah catat nih di tabku. Nah, saya harap sekolah-sekolah bisa memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi yang sehat di sekolah akan melahirkan generasi yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas Iva dan Syafira atas kehadirannya di sini, dan sampai jumpa lagi di episode di talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaraku, mana suaramu? Video HP-mu, ya video Di podcast Dika, awal stop, never stop. Nah, pada kesempatan kali ini, anak iya, ayo cepet, jangan kencang. Nah, ngomong-ngomong tentang OSIS, kalian tahu gak sih pandangan dari OSIS itu apa? Kepanjangannya? Biar ini yang kayak lebih berut gitu kan. Oh my god, what is that? Nah, ngomong-ngomong tentang OSIS, kalian tahu gak sih kepanjangan dari OSIS itu apa? Pasti teman-teman di tahu dong. A few moments later. Kurang 5 pertanyaan.